kerusakan Papua justru dimulai dari para pejabatnya sendiri, dari orang asli Papua itu sendiri. Itu adalah kritikan-kritikan yang selalu netizen sampaikan melalui komentar di channel. Halo teman-teman, pernahkah kamu mendengar kritik bahwa kerusakan Papua justru dimulai dari para pemimpinnya sendiri? Itu sebuah tudingan-tudingan serius yang menyebut bahwa elit politik, elit lokal Papua mudah disetir dan hanya asal-asalan dalam membangun. Dan ironisnya, di saat yang sama juga itu, negara justru berbisnis langsung dengan rakyatnya sendiri di tanah Papua. Mari kita beda lebih dalam. Pertama, ketergantungan dana transfer otsus, otonomi khusus yang triliunan rupiah. Ini membuat para pemimpin lebih fokus pada penyerapan anggaran ketimbang berinovasi. Lalu yang kedua itu kapasitas dan kompetensi pejabat yang belum berbasis meritokrasi. Lalu ada tekanan oligarki dari luar atau dari dalam Papua yang membuat elit lokal terjebak kepentingan tertentu. Dan yang terakhir itu minimnya partisipasi orang asli Papua dalam pengambilan kebijakan, padahal dana otsus dirancang untuk mereka. Ketika negara berbisnis dengan rakyatnya sendiri, masalahnya semakin rumit karena negara itu melalui BUMN dan BUMD. Mereka berperan ganda sebagai regulator sekaligus pelaku bisnis. Jadi misalnya BUMN konstruksi menggarap proyek besar yang didanai oleh APBN atau otonomi khusus ini. Dan kalau kita lihat ini dapat menciptakan kontradiksi kepentingan. Regulator yang harusnya adil justru punya anak perusahaan yang berkompetensi di Papua. Dan pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 di Jayapura, kunjungan Wapres Ma'ruf Amin bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Papua di kantor Gubernur Papua. Jadi pengusaha orang asli Papua itu kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan karena ada stigma negatif, kurangnya guna, dan prosedur yang rumit seringkali menjadi momok itu bagi orang asli Papua untuk susah mendapatkan pinjaman. Jadi akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak bisa mengembangkan usaha atau bahkan memulai bisnis baru karena tercekik modal ini. Dan ini kontras atau sejalan dengan BUMN atau perusahaan besar yang punya akses finansial yang jauh lebih luas. Hal ini juga disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John Kubai, pada saat diskusi bersama jajaran DPR lainnya di Kabupaten Jayapura. Dan mereka mengatakan bahwa minimnya pendampingan dan pelatihan bagi pengusaha orang asli Papua itu, mereka kerap kali itu kalah bersaing karena kekurangan pengetahuan dalam pengelolaan bisnis, strategi pemasaran, atau pemanfaatan teknologi. Jadi kesenjangan kompetensi ini membuat mereka tidak siap menghadapi persaingan, apalagi dengan standar yang diterapkan dalam proyek-proyek besar. Dampaknya ketika kita melihat itu, dampaknya swasta lokal dan orang asli Papua makin terpinggirkan. Mereka sulit untuk bersaing dalam BUMN yang punya modal dan akses besar. Jadi peluang untuk orang asli Papua mandiri secara ekonomi jadi begitu minim. Ini juga membuka celah korupsi dan ransaking di proyek-proyek besar Papua. Akibatnya investasi swasta jadi enggan masuk, padahal sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja, walaupun banyak pro dan kontra ketika investor masuk di tanah Papua. Jika terus begini, dampaknya itu buruk gitu. Ketika konflik sosial berlanjut, citra Indonesia rusak dan beban fiskal negara terus membengkak. Jadi ekonomi Papua memang tumbuh tapi tidak inklusif. Hanya dinikmati segelintir orang. Orang asli Papua di tanah Papua sendiri itu makin terpinggirkan dan makin miskin. Ada keluhan bahwa pemerintah daerah itu belum sepenuhnya berpihak pada pengusaha orang asli Papua, dan ini tercermin dari kurangnya dokumen konkret dalam bentuk kebijakan, pendampingan atau akses yang adil terhadap proyek-proyek besar. Meskipun dana otsus mengalir, efektivitasnya dalam mengangkat ekonomi UMKM dan orang asli Papua masih dipertanyakan. Kebijakan pemerintah itu harus visioner dan berkompeten, punya visi jangka panjang untuk SDM dan diversifikasi ekonomi. Jadi pemimpin itu harus berintegritas dan anti korupsi, transparan dan akuntabel. Yang terpenting itu pemimpin harus pro dengan orang asli Papua dan partisipatif, benar-benar memperjuangkan hak orang asli Papua, membuka ruang aspirasi, dan mendorong kewirausahaan orang asli Papua. Pemimpin di tanah Papua harus mampu bernegosiasi tegas dengan pusat dan investor agar Papua mendapat bagian yang adil dari sumber dayanya.
Dan kalau kita lihat kemarin selesai pemekaran wilayah, ya pemekaran wilayah memang ada. Tapi apakah itu akan menciptakan pemimpin atau pemerintahan yang lebih baik atau justru memperluas masalah? Jadi perubahan di Papua itu bukan cuma soal uang, tapi transformasi kepemimpinan dan komitmen negara untuk menjadi wasit yang ada, bukan pemain yang seragam. Jadi mari kita dukung Papua untuk masa depan yang lebih baik lagi.